Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah perpindahan panas. Hari ini masuk ke pertemuan ke-12. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya berdoa kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan bahas tentang perpindahan panas pada alat penguap bagian convective boiling ya. Jadi mekanisme ini adalah konvektif ya. Fluida yang mendidih itu melalui pipa ya. Boiling fluid is flowing through a tube or over a tube bundle. Jadi dia melalui suatu pipa atau sekelompok pipa gitu. Nah, ini berbeda dengan full boiling. Jadi ini bergantung pada keadaan fluida pada berbagai titik yang kita tinjau, tergantung menguapnya berapa persen. Gitu. Ada 4 kondisi ya, seperti di gambar 1257 ini ada 4 kondisi. Yang pertama adalah single phase, ya, fasenya tunggal. Ini ketika di titik masuk, kemudian ada single phase ya, ada 4 kondisi nanti ya. Ada yang pertama single phase, kemudian slug flow atau subcooled boiling ya. Kalau ini yang single phase ini convective heat transfernya convective, kemudian subcooled boiling, saturated convective boiling, and convective and radiation. Ini kalau dry wall mist flow ya, kayak udah seperti titik-titik uap ya, cairannya menguap jadi titik-titik percikan gitu. Ya, kalau ini di titik awal ini ya, titik masuk ini, the liquid is below its boiling point and heat transfer is by forced convection. Cairannya pada titik didihnya subcooled ya, subcooled, kemudian heat transfernya forced convection, konveksi paksaan. Kita gunakan persamaan untuk mengestimasi perpindahan panas yang forced convection. Kemudian ada subcooled liquid, subcooled boiling di sini ya, ini subcooled boiling, ini dekat dinding pipa, jadi tempatnya ada di dekat. The liquid next the wall has reached the boiling point. Jadi kalau kita lihat di panci yang mendidih itu ada titik-titik yang nempel di pancinya, itu ada titik-titik ya, mulai titik-titik mendidihnya itu subcooled boiling. Nah, di sini dia akan meningkatkan heat transfernya ya, yang pas nempel di dinding. Selanjutnya saturated boiling region. Ya, ini udah jenuh kalau ini. Convective boiling udah jenuh. Di titik ini dia nanti akan seperti annular flow. Kalau yang di titik ini seperti annular flow, yang di sini mulai titik-titik. Kalau ini seperti pipa double ya. Yang tengahnya ini isinya uap, yang tepinya ini cairan. Nah, kalau sudah sampai sini, ini annular mist flow. Seperti annular itu seperti apa? Kayak cincin itu ya, kayak cincin ini di antara pipa dalam dan pipa luar, seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari saturated convective boiling ya. Jadi kalau pipanya panjang dia akan seperti annular flow ini ya. Kemudian dry wall region. Dry wall region ya titik. Ini di daerah yang dindingnya sudah kering, dry wall. Nah, sehingga titik-titik di sini ya sudah seperti uap ya, uap cairannya itu mist
seperti percikan-percikan. Kondisi ini nggak seperti this condition. Ultimately, if a large fraction of the feed is vaporized, jadi kalau sebagian besar cairannya itu menguap ya, the wall dries out, ya ini di titik udah keluarnya ini, remaining liquid is present as a mist. Jadi yang sebagian besar keluar uap, yang cairannya juga seperti titik-titik gitu, a mist ya, butiran-butiran kecil. The heat transfer is in this region is by convective and radiation. Di sini convection, radiation to the vapor. Kondisi ini tidak seperti yang muncul di commercial deboiler and vaporizer. Nah, kita pakai chain method, nanti ikuti saja persamaannya. Ini HCP sama dengan H aksen FC, H aksen NP. H aksen FC ini diestimasi menggunakan single phase forced convection. Konveksi paksa fase tunggal yang dimodifikasi dengan faktor FC. Kemudian untuk kalau to flow ya, HFC ini, HFC aksen sama dengan HFC kali FC. HFC adalah force convection coefficient assuming that the liquid fast is flowing in a conduit alone. Jadi sendirian ngalirnya. Kan dia ada cair dan uap ya. Nah, dianggap cairan sendiri, dianggap cairan saja. Gitu. Tapi nanti dikoreksi dengan FC. Nah, kalau dua fraksi ya, atau faktor FC ini diperoleh dari gambar 1258. Nah, di mana LTT ini seper XTT ini dari persamaan ini. Ya, seper XTT dari persamaan ini di mana X adalah jumlah uap, quality vapornya. The mass fraction of vapor. Fraksi massa uapnya. Kita ikuti saja persamaannya. Kemudian HNP aksen sama dengan HNP kali Fs. Fs ini adalah suppression factor dari gambar 1259. Gitu ya. Nah, di situ ada fungsi bilangan Reynolds and the force convective coefficient factor Fc. Reynolds-nya dihitung dari ini tadi ya. G adalah total mass flow rate per unit flow area. Kecepatan transfer massanya ya per unit flow area per satuan luas alirannya berapa. Kemudian ini gambarnya 1258, kemudian 1258 itu super XTT tadi dihitung ya pakai persamaan tadi, kemudian dibaca berapa. Selanjutnya kalau yang 1259 ini Reynolds-nya berapa, dibaca Fs-nya berapa, suppression factor-nya. Nah, ini contoh sampel 12.9. Ada cairan ya. Ada cairan ortodiklorobensin diuapkan di dalam pipa pakai force convection ya, di boilernya. Diminta untuk mengestimasi koefisien perpindahan panas pada titik di mana 5% cairannya menguap. Nah, diketahui bahwa kecepatan cairan di titik masuknya 2 meter per detik
tekanannya 0,3 bar ya. Kemudian diameter dalam pipanya 16 mili. Selanjutnya suhu dinding lokalnya 120 Celcius. Berapa koefisien heat transfernya ya? Nah, diketahui ya dicari ya ini dari situ boiling point-nya 136 Celcius ya. Pada tekanan tertentu kan boiling point-nya tertentu. Dicari untuk zat tersebut rho L, nu L, dan seterusnya. Kemudian dihitung Reynolds-nya berapa. Nah, ini untuk titik di mana 5% uap berarti cairannya 95%. Tadi kan umpannya 2 ya, 2 meter per detik. Nah, cairannya saja 95% kali 2. Ini Reynolds-nya dihitung, ketemu sekian, masukkan ke gambar ya. Dapat CH Prandtl sekian, HFC sekian, XTT ya. Sekian. Nah, dari gambar 1258 dapat FC ya. XTT ya, dari ke 1258 itu kan XTT berapa, nanti FC-nya berapa. Nah, FC sama dengan HFC kali HFC yang ini ya. HFC aksen sama dengan FC kali HFC, dapat sekian. Nah, kemudian ada NP ya, nucleate boiling-nya ya. Nah, ikuti persamaan 1263 ya kan. Terus sama dengan 7 ini. Ini HNP pangkat 0,7. HNP-nya berapa? 800 dari ini ya sebelumnya nih ya. Kemudian Reynolds-nya kalikan FC pangkat 1,25. Dapat Fs dengan gambar dapat Fs 0,13. Ya, oke, totalnya dihitung HCP sama dengan jumlah ya, dijumlahkan. Jadi 9824 ditambah 104. Ini 104 HNP aksennya yang 9824 tadi ya, ini HFC aksen ditambah NP aksen. Nah, total ketemu sekian. Jadi ada penjumlahan. Ini dilihat ya persamaan-persamaan di kuliah yang sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.